Jadi baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adahar dengan NIM 2011009090. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ya hasil pengerjaan tugas pada mata kuliah SPK ya, Sistem Pendukung Keputusan. Nah, kemudian di suruhan soalnya ini di mana ya? Di suruhannya itu dibuatkan mengenai rangkuman metode MORA, di mana MORA ini Multi Objective Optimization on the basis of ratio analysis ya, di mana di sini menentukan ya cara kerja dari metode tersebut. Kemudian kita langsung ke bagian dan juga ya dibuatkan suruhannya itu studi kasus dan penyelesaian dari metode tersebut. Nah, dimana di sini kita yang pertama itu kita alihkan dulu ke bagian rangkuman ya, dan juga cara kerjanya. Nah, jadi untuk di rangkuman ini di sini saya akan menjelaskan mengenai metode MORA. Metode MORA ya adalah ataupun metode Multi Objective Optimization on the basis of ratio analysis adalah pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria, di mana untuk mengoptimalkan beberapa tujuan secara bersamaan, di mana metode ini dikembangkan untuk menangani situasi di mana suatu keputusan harus dibuat berdasarkan beberapa kriteria dan bertentangan. Dan kemudian juga multi objective optimization ya of the basic of ratio analysis MORA ya, dimana dia adalah sistem dengan multi objektif yang di dalamnya itu memiliki dua atau lebih atribut yang saling bertentangan. Kemudian MORA juga melakukan optimalisasi terhadap atribut tersebut dengan menerapkan perhitungan matematika dan yang kompleks, sehingga didapatkan keluaran berupa pemecahan masalah yang diinginkan. Yang kemudian metode ini melakukan pemisahan subjektivitas dari suatu proses penilaian ke bentuk kriteria berbobot dengan beberapa atribut pengambilan keputusan, yang dimana dengan cara lebih mudah dipahami. Kemudian metode ini juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengolahan variabelnya. Kemudian di sini juga dijelaskan sedikit ya mengenai tujuan dari tujuan dari metode MORA, di mana MORA ini digunakan untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria dari ataupun tujuan. Kemudian metode ini juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti pemilihan vendor, pemilihan proyek, atau evaluasi kinerja. Adapun langkah-langkah ya dari metode MORA, yang pertama itu penormalan data kriteria, di mana harus dinormalisasikan agar skala yang seragam. Kemudian menentukan bobot kriteria, kemudian matriks keputusan, menghitung skor normalisasi, menghitung skor agregat, dan juga ranking alternatif, di mana ranking alternatif ini diurutkan berdasarkan skor agregat dan yang memiliki skor tertinggi yang dianggap sebagai pemilihan terbaik. Kemudian adapun juga kelebihan dari metode MORA, yang pertama itu mudah diimplementasikan dan dipahami, tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Kemudian ada juga ya keterbatasan dari metode MORA. Yang pertama itu sensitif terhadap perubahan bobot kinerja, tidak mengatasi trade-off antara kriteria, dan yang terakhir itu tidak mempertimbangkan hubungan antara kriteria. Nah, kemudian
di sini kita masuk pada bagian poin yang pertama ya, ataupun di bagian cara kerja dari Mora, seperti suruhan dari soal yang disebutkan di dalamnya. Yang pertama itu cara kerja, di mana Mora multi-objective optimization on the basis of ratio adalah metode optimasi multi-objektif yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia, di mana metode ini membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria atau tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah umum dan rumus ya yang digunakan dalam metode Mora. Yang pertama itu metode Mora menentukan kriteria definition. Yang pertama itu mengenai identifikasi kriteria yang relevan dan penting untuk pengambilan keputusan. Kemudian normalisasi matriks keputusan, decision matrix normalization, di mana di sini X, Y, Z bintang maksimal max ya, di dalam ini X1 dikurang min X J, kemudian max XJ dikurang min XJ. XIJ bintang adalah nilai ternormalisasi, XIJ adalah nilai asli, min XJ adalah nilai minimum pada kriteria J, dan max XJ adalah nilai maksimum pada kriteria J. Kemudian menentukan bobot kriteria weight assessment, di mana di sini diberikan bobot ya pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingan. Sesuai dengan tingkat kepentingan, bobot ini dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian menghitung nilai utility value calculation, di mana hitungan nilai utility untuk setiap alternatif pada setiap kriteria dengan menggunakan rumus UIJ sama dengan WJ dikali XIJ. Kemudian UIJ adalah nilai utility, sedangkan WJ adalah bobot kriteria J, dan bintang XIJ ya adalah nilai ternormalisasi pada alternatif I dan kriteria J. Kemudian menghitung nilai preferensi value calculation, di mana hitung nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan nilai utility pada setiap kriteria, di mana PI sama dengan. Nah, jadi di bagian utility untuk setiap kriteria. Kemudian di bagian PI sama dengan ya sigma M I kurang 1 UIJ. Kemudian untuk PI ya, di bagian PI nya adalah nilai preferensi untuk alternatif I. M adalah jumlah kriteria, yang dimana ranking alternatif ya, ranking of alternatif, yang dimana diurutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi secara menurun alternatif dengan nilai preferensi tertinggi yang dianggap sebagai alternatif terbaik. Nah, kemudian di sini kita masuk pada bagian soal atau suruhan selanjutnya, itu di bagian dimana di soal ini dibuatkanlah studi kasus ya, dan selesaikan dengan metode tersebut ataupun dengan metode Mora. Nah, kemudian untuk studi kasusnya sudah saya buatkan dalam bentuk Excel ya, dimana di bagian suruhannya ini ya, di sini saya melakukan perhitungan ya, penilaian alternatif produk menggunakan metode Mora ya, untuk menentukan produk yang optimal. Nah, jadi di sini juga ada beberapa alternatif dan juga kriterianya, dimana alternatifnya ini ada 7 ya. Yang pertama itu ada smartphone, laptop,
kemudian desktop PC, smartwatch, komputer, tablet, dan juga digital kamera. Adapun untuk kriterianya itu ada RAM, kemudian kamera, storage, harga, dan juga ketebalan dari produk ataupun alternatif. Nah, di sini kita masuk pada bagian alternatif ya, dimana RAM-nya ini sudah saya masukkan angka-angkanya sesuai dengan alternatif dari produknya. Kemudian ada kamera, storage, harga, dan juga ketebalan dari produk tersebut. Kemudian ada kriterianya. Nah, jadi kriterianya ini sudah ditentukan bobotnya dan juga tipe dari bobot tersebut, dimana di tipenya ini ada benefit dan juga cost. Kemudian untuk normalisasinya, dimana hasil dari penjumlahan ini ya, kita menghitung dari nilai RAM-nya ya, dari smartphone-nya ini, dimana kita ambil dari nilai 4-nya ya. Kemudian seperti yang saya klik pada bagian Excel-nya ini, dimana kita memasukkan nilai SQRT. Lalu kita klik kembali pada bagian angka yang di bagian atas, dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 4 ya, nilai dari RAM laptopnya, kemudian dipangkatkan juga ya, sebaliknya kayak yang pertama tadi, dipangkatkan 2 ditambah dengan RAM desktopnya, dipangkat 2, kemudian ditambah smartphone ya, RAM smartphone-nya ditambah dipangkat 2, ditambah RAM komputer, kemudian RAM tablet, dan sampai pada digital kamera ya, semuanya dipangkatkan 2 ya, sehingga hasilnya ya seperti yang tertera ini. Dan juga sebaliknya untuk kemudian diikuti ya dengan barisan di bawahnya, sama halnya dengan kerja yang di bagian smartphone-nya. Kemudian untuk bagian nilai kameranya, nah jadi nilai kameranya juga ini cara kerjanya sama ya, untuk sama halnya dengan nilai RAM-nya tadi ya, dimana kita ambil dari nilai kameranya ya 15 dibagi ya, kemudian kita masukkan ya rumus SQRT-nya ya, SQRT-nya. Kemudian kita klik kembali nilai 15-nya, kemudian dipangkatkan ya 2, dan juga kita ambil ya nilai seterusnya untuk bagian kamera dari beberapa alternatif, dan juga seterusnya di bagian storage, lalu harga, sampai pada ketebalan dari produknya. Nah, kemudian di bagian ini normalisasi bobotnya. Di sini kita masuk pada bagian normalisasi bobot. Nah, jadi di sini ada kriterianya ya, dimana kriteria tadi ada RAM, kamera, storage, harga, dan ketebalan, dan juga tipe-tipenya. Di sini juga ada ketebalan dari kriteria di atas. Nah, kemudian untuk bobotnya ini, dimana nilainya ini untuk bagian RAM-nya kita ambil dari nilai ini yang di atas ini, kita ambil nilai cost-nya, kemudian kita sama dengan kan ya, dikurang 1, kemudian ini dikali ya, ini J ya, kita klik ini, kemudian di koma ya, jangan lupa di koma di sini, kemudian dikali juga dengan C17 dan J16. Nah, jadi di sini kita jangan lupa untuk variabel ya, klik F4 supaya untuk mengunci dari rumus tersebut agar tidak bergeser saat di copy ya, dan juga sebaliknya untuk bagian bawahnya dan seterusnya. Kemudian begitu juga sebaliknya untuk bagian kamera ya, cara kerjanya sama. Kemudian benefit juga sama,
kemudian ada cost dan juga ada harga ya, harga dan juga ketebalannya, sampai pada ketebalannya ya. Jadi cara kerjanya sama pada bagian smart bagian RAM-nya tadi. Kemudian untuk hasil optimasinya ya, hasil optimasinya gimana? Hasil dari optimasinya ini kita menjumlahkan ya, menjumlahkan. Nah, di sini saya ulangi lagi ya untuk bagian hasil dari optimasinya. Nah, jadi hasil dari optimasinya ini adalah nilai ya, jumlah ataupun total ya, dimana hurufnya itu sama dengan sum, kemudian kita klik sel yang ingin kita jumlahkan nilainya, sehingga saat di enter nilainya itu 0,909 sekian. Dan juga sebaliknya untuk bagian baris seterusnya ya, kita jumlahkan untuk setiap baris dan seterusnya. Nah, kemudian sampailah pada hasil ya, hasil perhitungan ya, produk terbaik. Hasil ini, sampailah pada hasil ya, perhitungan produk terbaik ya, dengan nilai optimasi ya terbesar ya, dimana nilainya itu 1.692 ya, sekian. Oke. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini mengenai hasil pengerjaan tugas saya, sekaligus penjelasan dari beberapa tahapan untuk proses pengerjaan pada metode Mora ya. Kemudian sekian dan terima kasih.